Kebanyakan dari kita mungkin sangat familiar dengan bumbu penyedap rasa bernama monosodium glutamat, atau lebih familiar dengan sebutan micin. Bumbu satu ini seperti menjadi bumbu penyedap rasa wajib yang biasa ditambahkan ke berbagai jenis masakan, termasuk masakan favorit Anda seperti bakso dan mie ayam. Berbicara tentang micin, mungkin Anda langsung berpikir tentang zat berbahaya yang dapat membuat bodoh atau menyebabkan kemampuan otak menurun. Perlu kalian tahu, kandungan glutamat dalam micin sebenarnya juga terdapat pada bahan makanan lain seperti susu, telur, daging, ikan, ayam, dan jamur, yang sebenarnya memiliki manfaat bagi metabolisme di usus dan digunakan sebagai sumber energi. WHO bahkan mengatakan MSG sebagai bahan penyedap tambahan yang aman untuk digunakan selama tidak melebihi ambang batas. Lalu, terbuat dari apa sebenarnya micin ini? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan membahasnya untuk kamu. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Pada pembahasan kali ini, video ini didukung oleh pabrik penyedap rasa Ajinomoto. Bahan dasar dari pembuatan penyedap rasa monosodium glutamat berasal dari para petani ini. MSG atau micin dibuat dari dua bahan utama, yaitu molase atau tetes tebu dan juga tepung tapioka atau tepung singkong. Setelah tebu-tebu ini dipanen, tebu akan dibawa ke mesin penggilingan untuk diperas dan diambil sari pati gulanya. Cairan hitam pekat ini adalah tetes tebu yang dihasilkan dari proses pengekstrasian gula dari pohon tebu. Bahan pekat inilah yang akan dibawa ke pabrik pembuatan MSG. Sementara itu, hasil panen petani singkong akan dibawa ke pabrik pembuatan tepung tapioka untuk dihaluskan dan diambil pati dari tepung singkong. Di mesin ini, singkong akan dicuci, dikupas, dan dicincang terlebih dahulu. Yang kemudian singkong akan digiling halus dan pulp yang dihasilkan akan dicuci, dipintal, dan sampai campuran utamanya adalah pati dan air murni. Kemudian pati ini akan dikeringkan dan siap untuk dibawa ke pabrik pembuatan MSG. Selanjutnya di pabrik pembuatan MSG, ketika bahan baku ini tiba, pabrik selanjutnya akan melakukan proses pengolahan. Namun sebelumnya perlu kalian tahu, proses pembuatan monosodium glutamat dihasilkan dari proses fermentasi dengan mikroorganisme asam glutamat. Mikroorganisme jenis ini disebut juga mikroba fermentatif. Selain pada MSG, mikroba fermentatif juga digunakan pada produk susu yang dibuat menjadi keju dan yogurt dengan bantuan mikroorganisme Lactobacillus. MSG Ajinomoto dibuat oleh asam glutamat yang menghasilkan krom yang kemudian akan diekstrak dan dikeringkan menjadi micin. Proses pembuatan MSG dimulai dengan tetes tebu pilihan yang berkualitas, di mana tetesan tebu ini memiliki warna hitam pekat yang sangat kental. Warna hitam ini menandakan kandungan gula pada tetes tebu yang masih tinggi,
Kemudian tetes tebu ini akan dicampurkan dengan tepung tapioka dan disalurkan ke proses fermentasi. Fermentasi berlangsung dalam tangki seperti ini. Pertama, bahan dasar yang sudah tercampur disalurkan ke tangki fermentasi, dan kemudian mikroba fermentasi ditambahkan. Campuran ini akan diaduk selama sekitar 2 hari. Dalam tangki ini, mikroba fermentasi akan mengubah gula kompleks menjadi asam glutamat. Mikroba akan terus menghasilkan asam glutamat hingga gula kompleks hilang dari tangki fermentasi. Selanjutnya, asam glutamat dari proses fermentasi akan masuk ke tahap pemekatan, di mana larutan asam glutamat yang dihasilkan dari proses fermentasi kemudian diberi uap panas untuk mengurangi kandungan air di dalam tangki evaporator. Proses ini membuat uap air naik ke tangki bagian atas, sementara asam glutamat yang masih pekat terpisah di tangki bagian bawah. Asam glutamat pekat selanjutnya akan dimurnikan dan dinetralkan dengan cara kristalisasi. Kristal-kristal yang kemudian dipisahkan dan dikeringkan menggunakan mesin pengering bersuhu tinggi. Proses kristalisasi dapat dilihat melalui jendela ini. Proses terakhir adalah filterisasi sentrifugal dari kristal. Mesin ini menghasilkan bijian lembut terpisah dengan ukuran yang sama yang kita kenal sebagai butiran micin. Akhirnya, MSG atau micin masuk ke mesin pengemasan. MSG ini akan dikemas baik dalam kemasan botol maupun kemasan plastik. Pekerja selanjutnya mengepak dalam kardus dan siap untuk didistribusikan ke toko-toko di sekitar Anda. Berdasarkan penelitian WHO menetapkan ambang batas aman konsumsi MSG adalah 120 mg per gram berat badan dalam sehari. Itu berarti jika seseorang memiliki berat badan 50 kg, dalam sehari dia tidak boleh mengkonsumsi MSG lebih dari 6 gram atau sekitar 2 sendok teh. Walau begitu, ada beberapa kasus di mana seseorang akan sangat sensitif terhadap MSG. Namun perlu juga diketahui bahwa kurang dari 1% dari populasi masyarakat umum diperkirakan memiliki sensitivitas MSG ini. Sebenarnya kondisi ini juga dapat dialami pada makanan tertentu pada orang tertentu, sehingga tidak bisa menjadikan dasar kesimpulan efek yang sama terhadap semua orang. Kini, semua terserah Anda yang menentukan terhadap penyedap rasa yang dibenci namun juga dicintai. Seiring perkembangan pembangunan perumahan maupun infrastruktur yang begitu cepat, membuat permintaan akan semen menjadi meningkat. Semen adalah bahan penting yang digunakan dalam setiap pembangunan yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Semen sendiri merupakan produk olahan dari batu kapur atau batu gamping, di mana batuan ini merupakan salah satu komoditas tambang yang termasuk dalam bahan galian industri. Sehingga seperti halnya bahan tambang lainnya, proses pengolahan semen atau proses penambangannya akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dengan meninggalkan lubang-lubang besar di perut bumi. Terlepas dari pro dan kontranya, lalu bagaimana sebenarnya proses pembuatan semen itu sendiri?
Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik pengolahan semen di Ohurongo di Namibia. Kegiatan dimulai di tambang batu kapur. Batu gamping di dekat permukaan memiliki kandungan mineral silika, besi, dan aluminium oksida yang tinggi. Sementara jauh di bawah batu kapur, terdapat kandungan yang lebih murni yang mengandung lebih sedikit mineral dan lebih banyak kalsium karbonat. Pabrik menggunakan kedua jenis batu tersebut dengan mengubah proporsi untuk membuat jenis semen yang berbeda-beda. Penambangan batu dimulai dengan para pekerja yang mengebor lubang di dinding batu, di mana mereka akan menanam bahan peledak yang kuat. Dan demi keselamatan pekerja, harus memposisikan diri di belakang area peledakan dengan menjaga jarak minimal 50 meter. Setelah dinding batu diledakkan, pekerja akan menurunkan compact truck loader untuk memindahkan batu kapur ke dalam bak haul truck yang setiap truknya dapat memuat batu kapur hingga 60 tons. Truk-truk ini kemudian mengangkut bahan tambang muatannya ke pabrik semen. Setelah sampai di pabrik semen, haul truck kemudian akan menuangkan bahan mentah tersebut ke mesin penghancur, di mana bahan-bahan mentah ini akan digiling dengan konsistensi kerikil kasar. Crusher dapat menangani 600 ton bahan baku per jam. Penghancur utama mengurangi ukuran batu-batu ini menjadi seukuran bola golf. Selanjutnya, serpian batu kapur yang dihancurkan dan mold dibawa ke tempat pencampuran, di mana ia akan dicampurkan dengan bahan lainnya. Di tempat ini, batu tinggi kalsium karbonat dan batu rendah kalsium karbonat akan dicampurkan yang sebelumnya telah dihancurkan secara terpisah di tempat yang berbeda. Rasio pencampurannya bervariasi sesuai dengan jenis semen yang ingin mereka buat. Di tempat pencampuran ini dapat menampung bahan baku hingga 25.000 ton. Komposisi kimia bahan dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa bahan tersebut mengandung proporsi batu kapur, serpian, dan mold yang benar. Selanjutnya, mesin overhead yang disebut dengan tripper membuat tumpukan dengan proporsi yang dibutuhkan, di mana campuran ini disebut dengan campuran mentah. Kemudian, reclaimer memuat campuran mentah ke dalam mesin penggiling yang disebut dengan roller mill, di mana campuran mentah ini digiling menjadi bubuk dengan konsistensi tepung halus yang dikenal sebagai raw mill. Dalam proses penggilingan halus ini, terkadang pabrik menambahkan mineral tambahan seperti silika dan besi. Jenis semen tertentu juga membutuhkan aluminium oksida. Saat digiling, campuran dikeringkan dengan panas berlebih yang dihasilkan dari proses piro. Bahan untuk produksi clinker digiling menggunakan pabrik roll modern.
Pabrik roll menghemat sekitar 30% dari total konsumsi daya listrik dibanding menggunakan pabrik bola tradisional. Raw mill kemudian diuji sekali lagi untuk memastikan bahwa komposisi kimianya benar untuk menjaga kualitas produk semen yang diinginkan. Setelah raw mill lulus tes di laboratorium, raw mill tersebut dikirim ke preheater. Preheater memiliki tinggi 109 meter. Silo atau bak penampung dapat menampung raw mill hingga 7.000 ton bubuk raw mill. Raw mill kemudian dipanaskan terlebih dahulu dan dikalsinasi sebelumnya dalam pemanasan awal. Dengan kalsiner sebelumnya memasuki tanur putar. Proses prakalsinasi secara signifikan mempersingkat proses pembakaran yang sebenarnya untuk mengubah raw mill menjadi klinker. Setelah bahan baku diproses di preheater, bahan tersebut masuk ke dalam rotary kiln sepanjang 54 meter. Di mana bahan tersebut dibakar menjadi klinker pada suhu di atas 1450 derajat Celcius. Rotary kiln dapat menghasilkan 2.100 ton klinker per hari. Kemudian, klinker sekarang didinginkan dengan menggunakan metode pendinginan udara dalam pendinginan besar. Sangat penting untuk mendinginkan klinker dengan cepat agar memiliki kualitas semen yang baik. Setelah proses pendinginan, klinker disimpan dalam silo klinker dengan kapasitas 55.000 ton. Tahapan terakhir dari pembuatan semen disebut dengan finishing grinding. Mereka menambahkan beberapa klip ke dalam klinker dalam jumlah yang tepat dan bervariasi dengan jenis semen yang mereka buat. Penambahan gypsum menunda waktu pengikatan semen sehingga dapat dikerjakan hingga 2 jam sebelum pengerasan. Eksistensi batu kapur secara signifikan mengurangi jejak karbon dari produk semen. Akhirnya, campuran tersebut digiling menjadi semen dengan menggunakan 2 semen mill. Setiap pabrik semen dapat memproduksi hingga 65 ton per jam. Pabrik semen Ohurongge sendiri dapat memproduksi 5 jenis produk semen yang berbeda, yang disimpan di silo semen yang berbeda. Setiap silo atau bak penyimpanan dapat menampung semen hingga kapasitas 7.500 ton. Sementara itu, di lini pabrik pengemasan, mesin dapat mengemas 6.800 karung per jam. Selain lini pengemasan kemasan 50 kg, pabrik juga mengisi semen kantong besar muatan 2 ton untuk proyek-proyek besar dan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan logistik. Sementara itu, mesin robot menghitung dan menumpuk kantong 50 kg di atas palet dalam batch 40 kantong per palet. Setelah itu dibungkus dengan plastik untuk perlindungan tambahan terhadap kondisi cuaca. Selanjutnya, semen-semen ini akan didistribusikan ke toko-toko bangunan dan proyek-proyek besar di seluruh Namibia.
Kita pasti sangat familiar dengan benda satu ini. Kaca merupakan bagian penting dari dunia modern saat ini. Kaca merupakan bagian integral dari banyak fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pengaplikasian sederhana seperti kaca jendela, gedung pencakar langit, layar ponsel smartphone, panel surya, dan juga sunroof mobil. Dan penggunaannya akan terus berkembang dan berkelanjutan mengikuti perkembangan industri dan teknologi sesuai dengan pangsa pasar. Lalu bagaimana kaca itu dibuat? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik PPG dan NSG Group di Amerika. Kaca sendiri sebenarnya dihasilkan dari kombinasi sempurna antara pasir, gypsum, debu soda, batu kapur, dan dolomite. Pada video kali ini, kita akan melihat proses pembuatan kaca float atau kaca apung, atau lebih dikenal dengan kaca datar, inlaid, yang diproduksi di pabrik. Kata float atau apung diberikan karena metode produksinya. Di seluruh dunia, 90% kaca diproduksi dengan metode terapung. Float glass memiliki permukaan yang transparan, rata, dan memiliki rona warna kehijauan alami. Pabrik ini dapat menghasilkan rata-rata beberapa ratus ton kaca setiap hari dan beroperasi dalam 24 jam sehari, 365 hari setahun, selama lebih dari 15 tahun. Ada sekitar 450 garis float glass di seluruh dunia yang memproduksi lebih dari 1 juta ton float glass setiap tahun. Hasil dari produksi float glass akan diolah kembali untuk produsen dalam pengaplikasiannya dalam dunia otomotif, arsitektur, panel surya, dan banyak aplikasi teknis lainnya. Bahan dasar pembuatan kaca menggunakan beberapa bahan baku yang paling melimpah di bumi. Bahan utamanya adalah pasir yang menyumbang 60% dari apa yang disebut dengan beige. Kapur dan dolomite ditambahkan untuk membantu sifat pelapukan kaca. Sementara soda dan sulfat menurunkan suhu di mana pasir akan meleleh. Selain itu, kaca itu sendiri juga merupakan bahan penting. Pecahan kaca yang disebut dengan cullet diambil dari proses manufaktur sebelumnya dan kemudian dihancurkan sebelum ditambahkan ke batch. Pecahan kaca ini membantu mempercepat proses peleburan dan mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk peleburan hingga 1/5. Semua bahan baku diperiksa secara ketat untuk memastikan kemurnian batch. Setiap hari, bahan mentah diantar ke pabrik dengan kereta api maupun truk. Setelah di pabrik, bahan mentah dimuat dengan conveyor untuk dimasukkan ke silo penyimpanan di masing-masing batch. Proses batching sendiri dimulai ketika setiap material dipindahkan dari silo untuk ditimbang, dicampur, dan dibawa ke ujung pengisian salah satu dari 2 tungku peleburan pabrik. Tungku pelebur kaca adalah struktur bata besar seperti oven kue kuno, di mana bahan batch dan pecahan kaca atau cullet dilebur hingga menjadi cair. Pasir yang merupakan bahan utama dalam pembuatan kaca sebenarnya tidak dapat meleleh sebelum mencapai suhu 1648 derajat Celcius
Namun, karena pasir dikombinasikan dengan bahan lainnya dalam batch, sehingga semua bahan dapat meleleh pada suhu di bawah 1648 derajat Celcius. Saat bahan batch memasuki tungku, udara panas dialirkan ke dalam tungku dengan kipas besar dan bergabung dengan aliran gas alam. Sehingga menghasilkan semburan api bagaikan obor yang dapat melelehkan batch hanya dalam hitungan menit. Setelah batch benar-benar meleleh, proses vining dimulai. Proses ini memungkinkan gelembung yang terbentuk selama proses peleburan naik ke permukaan kaca dan keluar ke atmosfer tungku. Setelah proses vining selesai, cairan kaca bergerak ke ruang berikutnya melalui lubang yang disebut dengan kanal untuk melalui operasi pembentukan yang dikenal sebagai bak. Proses ini didasarkan pada fakta bahwa cairan kaca mengapung saat mengeras di atas wadah timah cair. Roda bergigi yang disebut mesin peregang digunakan untuk mengatur ketebalan dan lebar pita kaca. Selain itu, elemen pemanas yang terletak di atas mesin peregangan juga mengontrol ketebalan kaca saat cairan kaca bergerak melalui bak menuju ke pintu keluar. Kemudian di terminal berikutnya, kaca akan didinginkan oleh serangkaian pendingin air. Kemudian kaca akan diangkat dengan aman ke konveyor utama. Ketika kaca pertama kali keluar dari bak pendingin ke ruang Leer pada konveyor utama, kaca ini telah didinginkan hingga sekitar 537 derajat Celcius. Kemudian di ruang Leer, kaca akan didinginkan lebih lanjut pada kecepatan yang terkendali untuk memastikan bahwa tekanan yang tepat dimasukkan ke dalam kaca untuk membuatnya terpotong dengan baik. Setelah pendinginan, kaca keluar dari ruang Leer pada suhu sekitar 176 derajat Celcius. Dan selanjutnya, didinginkan oleh kipas udara terbuka yang besar hingga sekitar 93 derajat Celcius. Saat kaca bergerak melalui area pendingin ini, kaca diperiksa dengan cermat sebelum operasi pemotongan. Namun sebelumnya, kaca akan melewati bawah mesin yang menaburinya dengan bubuk khusus di permukaannya untuk menyediakan media pemisah antara setiap potongan kaca. Selanjutnya, kaca dipotong dengan mencetaknya dengan roda pemotong karbida yang bergerak dua arah, sembari kaca terus berjalan di atas konveyor. Kemudian ketika kaca masuk di atas roller yang bertindak sebagai titik tumpu, tegangan akan diaplikasikan dan kaca akan terpotong. Setelah kaca terpotong, plat kaca selanjutnya diarahkan ke dalam kelompok kecil ke salah satu dari beberapa jalur pengepakan. Kaca dipindahkan dari konveyor jalur utama ke jalur pengepakan otomatis melalui konveyor gulung. Kemudian di bagian quality control, kaca akan diperiksa secara otomatis dan menyingkirkan kaca yang tidak memenuhi syarat ke bagian daur ulang untuk digunakan sebagai cullet yang digunakan kembali dalam proses batching. Akhirnya, kaca dikirim ke sistem VDM otomatis. Modul transfer vakum yang beroperasi seperti penyedot debu akan membawa dan menumpuk kaca pada bagian akhir produksi. Selain pemeriksaan quality secara otomatis, kaca juga akan diperiksa secara manual dengan metode sampling untuk memastikan kualitas kaca. Dan akhirnya wadah disegel dan dipindahkan ke pengiriman untuk diantar ke para konsumen di seluruh dunia.
Papan kayu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Papan kayu digunakan dalam pembangunan sebagai bahan utama untuk membuat kerangka, dinding, lantai, atap, dan struktur bangunan lainnya. Industri konstruksi merupakan salah satu pengguna utama papan kayu. Kebutuhan akan papan kayu ini semakin meningkat sementara pohon sebagai bahan utamanya semakin sedikit. Ditambah lagi kenyataan bahwa pohon umumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun untuk tumbuh hingga siap dipanen. Karena kondisi ini, beberapa negara Asia seperti Cina dan Vietnam membuat inovasi pembuatan papan kayu dari bahan bambu dengan kualitas yang sama dengan kekuatan dari kayu. Sebagai bahan dasar pembuatan papan yang kuat dan dapat menggantikan kayu, bambu adalah pilihan yang superior dibanding kayu karena beberapa alasan krusial. Pertama, bambu memiliki kualitas tensil yang luar biasa, bahkan melebihi kayu keras seperti eks dan kayu jati. Selain itu, bambu tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Jauh lebih singkat dibanding kayu keras yang membutuhkan dekade untuk pertumbuhannya. Kestabilan dimensi bambu yang baik membuatnya lebih tahan terhadap perubahan iklim. Sementara aspek keberlanjutan bambu menjadikannya pilihan ramah lingkungan yang mengurangi tekanan terhadap hutan alami. Proses pengolahan bambu menjadi panel-panel plywood juga relatif mudah dan dapat dilakukan dengan teknik yang sederhana, memungkinkan variasi dalam desain produk yang inovatif dan estetis. Dengan kombinasi kekuatan, keberlanjutan, dan kemudahan pengolahannya, bambu memberikan alternatif yang menarik untuk berbagai aplikasi konstruksi dan industri. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan bambu menjadi papan kayu berkualitas yang mulai diterima di pasaran. Papan bambu memiliki kekuatan yang bisa sebanding atau bahkan melebihi beberapa jenis kayu keras tertentu, tergantung pada jenis bambu dan proses pembuatannya. Beberapa keunggulan utama papan bambu dibanding papan kayu pada umumnya meliputi kekuatan tensil yang tinggi, kemampuan regenerasi bambu yang cepat, ringan, ketersediaan dan harganya. Ketersediaan merujuk kepada bahan baku bambu yang lebih mudah didapat daripada beberapa jenis kayu tertentu. Walau papan kayu masih belum mudah ditemukan di semua tempat untuk saat ini. Namun di balik beberapa keunggulan tersebut, material ini juga memiliki beberapa batasan dalam penggunaan bambu, seperti kekuatan tekanan yang lebih rendah dibanding kayu keras tertentu, serta kerentanannya terhadap serangan hama jika tidak diolah dengan baik dan benar. Namun, dengan pengolahan yang tepat dan pemilihan jenis bambu yang sesuai, papan bambu dapat menjadi alternatif yang kuat dan berkelanjutan untuk menggantikan papan kayu dalam berbagai aplikasi. Proses produksi pembuatan papan bambu dimulai di hutan bambu sebagai sumber daya hutan terbesar kedua, sebagai bahan yang cepat lestari dan dapat diperbaharui dengan sendirinya. Pekerja memilih batang bambu berukuran 4-6 tahun yang memiliki spesifikasi ukuran, kekuatan, dan kualitas serat yang disyaratkan. Diameter bambu yang digunakan untuk pembuatan papan biasanya memiliki diameter minimal 5 hingga 10 cm
namun diameter yang lebih besar lebih diutamakan. Ketebalan dinding bambu yang ideal berkisaran antara 5 hingga 15 mm. Ketebalan ini memberikan keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas. Berikutnya, seorang pekerja akan mengukur diameter bambu, dan pekerja lainnya akan menandai bambu-bambu yang memenuhi kriteria, baik dengan pita berwarna merah atau biru sesuai dengan ukurannya. Setelah semua bambu selesai ditandai, tim penebang akan diturunkan untuk memanen bambu-bambu ini. Selanjutnya, bambu-bambu ini akan dipotong menjadi beberapa bagian untuk mempermudah proses pengangkutannya. Bambu ini akan dinaikkan ke truk yang selanjutnya akan diantar ke pabrik produksi. Bahan baku bambu dari hutan ini akan langsung diolah untuk melalui proses panjang sebelum menjadi papan. Pertama, bambu akan dipotong dengan gergaji. Sesuai dengan kebutuhan papan, biasanya dipotong dengan panjang antara 1 hingga 3 meter, tergantung jenis produk yang akan dibuat. Berikutnya, batang atau ruas bambu ini akan dibelah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Pemotongan ini bertujuan untuk pengeringan yang lebih cepat dan merata, serta untuk pertimbangan estetika dalam membentuk pola serat alami. Potongan-potongan bambu ini kemudian dilewatkan mesin yang akan mengikis kulit luar dan kulit dalam. Langkah berikutnya, potongan bambu dikelompokkan dan disusun secara berlapis-lapis untuk selanjutnya dimasukkan ke mesin pengeringan. Pengeringan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kadar airnya, tetapi juga bertujuan untuk mengekstrak gula, pati, dan nutrisi dari serat bambu, sehingga tidak menyisakan makanan sedikit pun bagi serangga dan jamur untuk mencapai ketahanan dan daya tahan yang tinggi melalui proses perlakuan panas yang dipatenkan. Sehingga tidak ada data yang berisi mesin yang digunakan, metode, dan lama proses pengeringan yang dipublikasikan oleh pabrik. Umumnya, proses pengeringan ini memakan waktu beberapa hari tergantung pada metode pengeringan yang digunakan. Karena diproses dengan suhu tinggi lebih dari 200 derajat Celcius. Setelah keluar dari mesin pengeringan, bambu alami berubah menjadi berwarna espresso. Kemudian, serat bambu direndam dalam resin vinilik dinia, yang selanjutnya akan ditata sesuai dengan pola yang dibuat dan dimasukkan ke mesin pengepresan. Mesin pengepresan panas seberat 1.200 ton akan memandu bambu yang telah diolah dan resin vinolik, serta dilengkapi dengan panel bambu Deso XTR berkepadatan tinggi, yang mana bambu keluar dari mesin ini dalam kondisi sudah menjadi papan bambu yang padat dan mengkilap. Proses selanjutnya, papan bambu ini kemudian dilewatkan mesin yang akan memotong, mengamplas, dan juga pembentukan pola profil atau garis penguncian papan. Pola profil ini dapat beralur V atau halus, shiplap, atau beralur pada sisi yang panjang, dan sambungan lidah dalam alur pada ujung pendeknya. Akhirnya, pekerja akan memeriksa produk akhir meliputi sambungan, toleransi dimensi, dan profil setiap papan. Setelah papan memenuhi syarat, papan ini akan dikirim ke proses akhir, yaitu pengaplikasian minyak luar seperti VOCA agar tampilannya lebih alami dan dapat berumur panjang dan tidak mudah pudar yang disebabkan oleh sinar UV matahari.
Sebelum papan ini didistribusikan ke para pelanggan, papan ini akan menjalani sekali lagi tes kontrol kualitas dan inspeksi yang ketat. Pemeriksaan ini meliputi kadar air, kepadatan, laju pemuaian, dan penampakannya. Produk papan kayu seperti ini telah dikirim ke lebih dari 70 negara hingga 4 juta lembar papan. Produk papan ini meliputi decking, cladding, soffit, dan kayu Dassault XTR. Telah banyak digunakan dalam berbagai proyek arsitektur dan landscape komersial, dan juga residensial secara global. Dalam dunia perbaikan benda logam yang mengalami kerusakan atau patah seperti pada rangka bangunan, mobil atau mesin, sering dilakukan proses pengelasan. Proses penyambungan ini dilakukan dengan panas yang melelehkan logam penyambung dan menyatukan dua buah logam. Ada banyak jenis mesin las yang bisa digunakan, di antaranya adalah las gas atau karbit, las busur listrik, dan juga las laser. Dalam dunia pengelasan, teknik pengelasan dengan menggunakan tungku dan batu karbit adalah salah satu metode yang paling tua yang masih digunakan hingga saat ini. Metode ini dikenal dengan nama pengelasan karbit atau pengelasan gas karbit. Proses pengelasan dengan menggunakan batu karbit dimulai dengan memanaskan batu karbit dengan air hingga suhu yang sangat tinggi di dalam tungku tertutup. Proses ini menghasilkan gas asetilena yang digunakan sebagai sumber panas untuk melelehkan logam yang akan disambungkan. Pengelasan karbit telah digunakan sejak awal abad ke-20. Meskipun teknologi pengelasan modern telah berkembang pesat, pengelasan karbit tetap menjadi pilihan dalam beberapa aplikasi khusus dan di beberapa bagian dunia yang masih menggunakan teknologi ini. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan batu karbit di pabrik modern yang berada di Jawa Timur milik PT MVP Utama. Batu karbit yang biasa digunakan pada las tungku terbuat dari dua bahan utama, yaitu batu kapur atau limestone dan juga kokas atau coke, yaitu batu bara yang dimurnikan yang digunakan sebagai sumber karbon dalam proses pembuatan batu karbit. Karbon dari kokas bereaksi dengan kalsium oksida dari batu kapur untuk menghasilkan kalsium karbida CaC2 selama proses reduksi. Sebelum berkunjung ke pabrik pembuatan batu karbit, proses produksi dimulai di sini, di tambang batu kapur. Dalam tambang modern batu kapur,
ekstraksi bongkahan kapur ini tidak lagi dilakukan dengan proses blasting atau ledakan, melainkan dengan menurunkan mesin Wertegen SM 2200. Mesin ini adalah sebuah mesin penghancur dan penggiling yang umumnya digunakan untuk pengaturan ulang permukaan jalan aspal. Mesin ini akan berjalan pada permukaan batu kapur yang kemudian pisau atau alat penghancur akan berputar dengan kecepatan tinggi dan menghancurkan lapisan permukaan jalan yang dilewati. Berikutnya, loader akan mengeruk batu kapur untuk dimuat pada dump truck yang akan membawanya ke pabrik. Sementara itu, penambangan batu bara masih dilakukan seperti penambangan pada umumnya, yang menggunakan ekskavator dan dump truck yang akan membawanya ke pabrik produksi. Kegiatan pembuatan batu karbit di pabrik dimulai dengan mencuci batu kapur untuk menghilangkan segala jenis kotoran. Kemudian batu kapur bersih dijatuhkan ke konveyor untuk dicampurkan dengan serbuk antrosit yang selanjutnya akan dikirim ke bagian atas tungku batu kapur untuk melalui proses pembakaran. Di dalam tungku batu kapur diubah menjadi kapur berkualitas tinggi. Proses berikutnya adalah mencampurkan batu kapur berkualitas tinggi ini dengan batu kokas yang dicampur dengan perbandingan tertentu yang telah ditentukan oleh pabrik. Lalu campuran ini dikirim ke tungku listrik. Tungku listrik ini bekerja dengan menggunakan elektroda tenaga listrik untuk menghangatkan campuran kapur dan kokas hingga mencapai suhu 2200 derajat Celcius. Pada suhu yang sangat tinggi ini, lom atau campuran kapur dan kokas akan meleleh dan bereaksi kimia dengan unsur karbon dalam batu bara, menjadikannya unsur baru yaitu karbit kalsium. Selanjutnya, karbit kalsium cair dituangkan secara berkala di dalam wadah pengecoran. Selama proses peleburan dan pengecoran, emisi debu disedot oleh filter kantong untuk meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Proses peleburan dalam tungku listrik dikendalikan oleh sistem komputer, menghasilkan karbit kalsium berkualitas tinggi secara efisien. Berikutnya, ingot karbit kalsium didinginkan secara alami setidaknya 16 jam sebelum diproses lebih lanjut. Setelah 16 jam, batu karbit kalsium ini akan diangkat untuk dimasukkan ke mesin penghancur. Saat diangkat, bagian bawah batu karbit ini masih menyala panas. Di sini, karbit kalsium akan dihancurkan dan disaring. Karbit kalsium ini akan dihancurkan hingga mendapatkan ukuran tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karbit kalsium dikemas dalam drum berukuran 100 kg. Warna drum dan penutupnya membedakan ukurannya dan konsumen yang dituju. Selain kemasan drum, karbit kalsium juga dikemas dalam kantong berukuran 1 kg oleh mesin pengemasan dan ditimbang secara otomatis. Kemudian kantong tersebut dimasukkan ke dalam kotak berukuran 25 kg. Selanjutnya, paket karbit kalsium disegel dan disimpan di gudang produk jadi. Sementara itu, di ruang kontrol kualitas, setiap proses produksi kritis diperiksa untuk memastikan kualitas produk akhir. Untuk meminimalkan dampak proses produksi terhadap lingkungan, peralatan filter kantong MPG US menangkap emisi debu dari tungku. Inspektur pihak ketiga melakukan tes secara berkala untuk memastikan tingkat emisi berada dalam batas yang dapat diterima.
PT MVP Utama memproduksi karbit kalsium dalam kemasan drum berukuran 100 kg untuk konsumen industri dan kemasan kotak berukuran 25 kg untuk pasar retail domestik. Karbit kalsium NPK digunakan dalam industri metalurgi, konstruksi baja terbaik, dan bengkel pengelasan skala kecil. Keju merupakan salah satu makanan yang populer di dunia. Keju sering dijadikan sebuah topping atau campuran makanan lain, namun juga dapat dimakan sendiri ataupun disantap langsung. Perlu kalian tahu bahwa saat ini metode pembuatan keju telah berkembang dengan sangat pesat hingga terdapat sekitar 1.400 macam keju di dunia dengan keunikan dan namanya masing-masing. Namun dari sekian banyak jenis keju, keju Italia lah yang paling sering diperbincangkan karena harganya yang mahal dan juga proses pembuatannya yang bersertifikat dan hanya dapat dibuat di satu tempat bernama Reggio Emilia. Sesuai dengan prinsip supply and demand, karena permintaan keju parmesan yang tinggi dan tempat produksinya yang dibatasi, dan proses pembuatannya yang lama, membuat keju ini memiliki harga yang mahal. Hal ini terjadi karena undang-undang di Eropa yang ketat mengenai merek dagang, sehingga hanya mengizinkan pembuat keju Parmigiano Reggiano hanya dapat dibuat di wilayah Italia. Walau Anda dapat membuat keju dengan metode yang sama, hal itu tidak akan pernah disebut dengan keju parmesan atau keju Parmigiano Reggiano. Pada video kali ini kita akan membahas proses pembuatan keju Italia, Parmesan cheese. Keju Parmigiano Reggiano Italia sering disebut dengan keju parmesan. Keju parmesan adalah suatu benda berharga di Italia. Seperti layaknya barang berharga, keju ini juga bisa dijadikan benda jaminan untuk meminjam uang di bank. Keju ini juga menjadi salah satu barang yang paling banyak dicuri di Italia. Parmigiano Reggiano diproduksi secara eksklusif di provinsi Parma, Reggio,
Emilia, Modena, dan sebagian provinsi Mantua dan Bologna di dataran perbukitan dan pegunungan yang tertutup di antara sungai kutub yang mencair. Ini adalah area yang menampung 4.000 peternakan, di mana ternak diberi makan hijau yang ditanam secara lokal di lingkungan yang dilindungi dan dihormati oleh undang-undang. Setiap hari, peternakan modern seperti ini dapat menghasilkan susu ribuan liter untuk produksi keju parmesan. Pada pagi buta, susu dari peternakan sapi diantarkan ke ruang produksi keju parmesan. Di tempat produksi keju seperti ini dapat menggunakan setengah ton susu untuk setiap blok keju. Susu ditampung di tong besar terbuat dari tembaga. Masing-masing tong tembaga menampung 990 liter susu. Dengan susu sebanyak ini, cukup untuk membuat 2 roda parmesan raksasa. Keju parmesan adalah keju keras, sehingga susu perlu dipadatkan terlebih dahulu. Untuk membuat susu menjadi padat, pembuat keju memerlukan cairan rennet atau renin. Perlu kalian tahu, cairan enzim ini sebenarnya cairan yang berasal dari perut anak sapi. Selanjutnya, pekerja menuangkan rennet ke dalam susu dan membiarkannya beberapa saat untuk membiarkannya bekerja. Proses ini memakan waktu antara 10 menit hingga 2 jam, tergantung kepada banyaknya susu yang digunakan dan juga suhu dari susu tersebut. Pada proses ini, pekerja akan menggunakan pengalamannya untuk melihat perubahan halus pada konsistensi susu. Ketika susu mulai menggumpal, mereka akan mulai bekerja. Pekerja akan menggunakan pemotong yang dibuat khusus dan mereka mengiris yogurt atau dadi menjadi gumpalan kecil-kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu memisahkan dadih keju dari air dadih. Setelah 3 menit, suhu dinaikkan dan kedua bagian akan terpisah. Dadih padat jatuh ke bagian bawah, meninggalkan air dadih yang berada di permukaan. Dalam bisnis keju parmesan, penggunaan teknologi berjalan beriringan dengan cara tradisional. Ahli keju kini menggunakan dayung kayu besar untuk mengangkat 2 bagian dadih padat, sehingga rekan-rekannya dapat membungkusnya dengan kain dan menggantungkannya pada tongkat stainless. Setelah itu, kain ini diikatkan ke pengait hidrolik untuk mengangkutnya ke tempat pemerasan. Di tempat pemerasan, pekerja akan menempatkan dadih pada cetakan bulat. Proses ini bertujuan untuk membentuk keju dan memeras kelebihan cairan. Karena keju keras parmesan membutuhkan cairan sedikit mungkin. Dadih ini akan berada di cetakan teflon pemerasan ini untuk 8 jam. Setelah sekitar 24 jam, cetakan teflon akan diganti dengan cetakan logam. Keju ini akan berada di cetakan logam untuk 3 hari. Proses selanjutnya adalah melepaskan keju dari cetakan dan memasukkan keju yang sudah memiliki bentuk bulat ini untuk mandi garam. Proses mandi garam ini adalah salah satu teknik mereka untuk meningkatkan bau keju khas mereka. Keju ini akan dibiarkan di dalam air garam selama sebulan, sebelum akhirnya dikeluarkan untuk dikeringkan. Setelah tiba waktunya untuk keluar dari air garam, keju akan dipindahkan ke ruang pematangan. Isi keju ruang pematangan ini
diperkirakan memiliki nilai total 17 juta pound atau setara 302 miliar rupiah. Dan roda Parmesan yang baru keluar dari air garam akan bergabung dalam rak-rak ini. Roda keju ini akan menghabiskan waktu hingga 2 tahun di sini untuk menjadikannya matang secara perlahan. Pekerja akan memutar roda keju setiap 2 minggu sekali untuk menghindari tumbuhnya jamur. Untuk perawatan seperti membalik dan membersihkan permukaan keju ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan dan merepotkan. Sehingga sebagian tempat sudah menggunakan robotisasi. Sebagian lainnya masih menggunakan tenaga manusia. Setelah berumur 2 tahun dan memasuki periode matang pertama, ahli keju akan memeriksa permukaan, kekerasan, dan rasa keju. Setelah ahli keju puas dan menyetujui kualitas keju ini, kemudian pekerja memberikannya stempel cap perusahaan dengan stempel API. Stempel ini memberikan tanda jaminan kualitas keju Parmesan. Setelah itu, keju ini akan dijual dengan kualitas kematangan pertama atau akan disimpan kembali lebih lama hingga 8 tahun ke depan.